Hamzah yang pertama berharokat fathah tanwin yang bertemu hamzah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Termasuk ini fathah tanwin bertemu dengan hamzah. Namanya bacaan idhar halqi, dibaca jelas tanpa mendengung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Kita akan melanjutkan di surah An-Nisa ayat 110 sampai dengan 112. Tidak lupa kita uraikan tajwidnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Yastaghfirillah. Kita panjangkan 4 harokat karena terdapat hukum bacaan mat arik li sukun. Bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Karena kita memilih wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. 4 harokat kita panjangkan. Wa may, nun sukun bertemu ya. Namanya bacaan idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini. Perhatikan ya, nun, mim, waw. Siap masuk dan mendengung. Masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf ya. Dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Kita sesuaikan tempo kita pada saat membaca. Wa mayya, huruf ain yang memiliki sifat tawasud dan jahar. Jangan samakan dengan hamzah. Wa mayyamal, ya'mal, lam sukun. Jangan sampai tawalud. Apa itu tawalud? Tawalud adalah bunyi pantulan pada huruf hijaiyah berharokat sukun selain pada huruf qalqalah. Contoh, ya'malasu, ya'malasu, malah. Nah, itu disebut dengan tawalud ya. Hindari yang seperti itu, hanya masuk ya'malsu. Bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat. Ciri-ciri hamzahnya kecil. Ini sudah sering kita bahas. Cara mudahnya untuk mengetahui mat wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Tetapi kita harus konsisten memilih salah satu. Biasanya kita memanjangkan 5 harokat, maka kita panjangkan 5 harokat. Su'an au. Berikutnya ada juga huruf hamzah. Hamzah yang pertama berharokat fathah tanwin yang bertemu hamzah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Termasuk ini fathah tanwin bertemu dengan hamzah. Namanya bacaan idhar halqi, dibaca jelas tanpa mendengung. An au, dibaca jelas tanpa mendengung. An au yadh, au, fathah bertemu waw sukun. Namanya huruf lain. Lain artinya lunak, maka kita lunakkan seperti bertemu dengan huruf u, au. Au yadhlim, yadh, huruf dha, dha. Hati-hati, huruf dha memiliki sifat jahar dan rikhwah. Apa itu rikhwah? Al-rikhwah, suara tidak tertahan, terlepas ketika mengucapkan huruf tersebut. Ya, ini huruf dha pada saat disukun maka bunyinya yadh, yadh. Lalu apa yang dimaksud dengan jahar? Al-jahar, tertahannya nafas ketika mengucapkan suatu huruf. Ya, maka jangan sampai dipantulkan, cukup dialirkan. Cukup dialirkan. Yadh, au yadh. Jangan dibaca au yadhlim, yadhlim. Ya, tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh dipantulkan karena bukan qalqalah. Au
yazlim nafsahu. Mim sukun bertemu nun, idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan dua huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan dua huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Seperti ini, mim sukun bertemu nun, dibaca jelas tanpa mendengung, namanya idhar safawi. Yazlim nafsahu, hadhamir yang berharokat asro terbalik. Ini namanya mad silah khosiroh yang tidak bertemu dengan hamzah. Mad silah khosiroh cabang dari mad tabi'i, panjangnya dua harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nafsahu summa, mim yang bertasdid gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah kita dengungkan selama 2 atau 3 harokat. Kita sesuaikan pada saat kita membaca tempo kita. Summa yastagh, huruf ghain, hati-hati huruf ghain. Huruf ghain memiliki sifat sama seperti yang dimiliki oleh huruf dha, yaitu sifat jahar dan rikhwah, suara yang tidak tertahan ketika mengucapkan huruf tagh. Tetapi hati-hati memantul karena huruf ghain bukan qalqalah. Tagh al-rikhwah, suara yang tidak tertahan atau terlepas ketika mengucapkan huruf tersebut. Namun huruf ghain juga memiliki sifat jahar, yaitu tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf. Bunyinya seperti yastagh, summa yastagh. Jangan dibaca yastaghfiri, ya, tidak boleh dipantulkan karena huruf ghain bukan huruf qalqalah. Dia hanya mempunyai sifat jahar dan rikhwah. Summa yastaghfirillah. Karena kita memilih wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita, maka kita panjangkan 4 harokat. Terjadi hukum bacaan mad arid li sukun. Bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Kita konsisten untuk mad arid li sukun 4 harokat. Walaupun mad arid li sukun bisa dipanjangkan antara 3, 4, 5 sampai 6. Tetapi kita harus konsisten memilih salah satu. Biasanya kita memilih 4 harokat, maka kita samakan 4 harokat. Karena kita sudah memilih wakaf di sini, maka kita siap-siap untuk mengulang atau ibtida. Kita mengulang pada kalimat sebelumnya. Summa yastaghfirillah. Summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Kita uraikan dari kata, karena di sini sekarang kita wasal atau terus, maka yastaghfirillaha yajidillaha. Yajidil masuk pada lam jalalah. Yajidillaha. Lam jalalah kita baca tarkik atau tipis karena sebelumnya ada harokat asroh. Yajidillaha ghafurur. Alif kecil di atas kita panjangkan 2 harokat. Lafaz Allah yajidillaha ghafurur rahima. Ghafu duma diikuti wawu sukun 2 harokat mad tabi'i. Furor fathah tanwin yang bertemu ro, namanya bacaan idgham bila gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 2 huruf ini, yaitu huruf lam dan huruf ro, maka siap masuk pada huruf berikutnya, huruf ro, tanpa mendengung, tanpa ditahan lama-lama, hanya masuk. Ghafurur rahima. Khima masing-masing 2 harokat, kasrah diikuti ya sukun mad tabi'i, fathah tanwin yang dibaca wakaf selain tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Tak marbutoh yang bentuknya seperti ini. Fathah tanwin yang dibaca wakaf selain tak marbutoh namanya mad iwad, cabang dari mad tabi'i. 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tidak boleh hanya fokus dengan irama. Ya, contoh rahimah. Seperti itu, hanya fokus dengan irama tanpa menghiraukan hukum tajwidnya. Mad iwad cabang dari mad tabi'i
sehingga panjangnya cukup 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Rahima, ma 2 harokat atau 2 ketuk. Wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Wa may nun sukun bertemu ya idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini, ya, nun, mim, waw. Namanya bacaan idgham bi gunnah, siap masuk dan mendengung masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf ya dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Wa may yak, kaf sukun mempunyai sifat hamas, maka terdengar seperti yak, sib, bak sukun qalqalah sugroh yang mati asli di tengah kalimat. Kita pantulkan sib, babi bu bab, sib, is, sa, t, s, a, bukan sin, is yang disukun is mau fathah tanwin bertemu fa, ikfa hakiki. Kita samarkan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Maufa, ini juga yang disebut dengan ikfa ausat. Maufa in nun yang bertasdid gunnah musyaddada, kita dengungkan selama 2 atau 3 harokat. Kita sesuaikan temponya pada saat kita membaca. Fa innama, ma fathah diikuti alif 2 harokat matabi'i. Yaksibuhu, yak, kaf sukun yang memiliki sifat hamas pada saat disukun bunyinya yaksibuhu. Hadhamir yang berharokat panjang duma terbalik namanya mad silah qasirah karena tidak bertemu dengan hamzah. Di sini ain ya, bukan hamzah, ini ain. Jika hadhamir yang berharokat panjang bertemu dengan hamzah maka dinamakan mad silah tawilah. Tetapi ini tidak bertemu dengan hamzah, ini adalah ain. Ala, ini adalah ain. Hadhamir yang berharokat panjang namanya mad silah qasirah, cabang dari mad tabi'i. 2 harokat kita panjangkan. Yaksibuhu ala huruf ain jangan tertukar dengan hamzah. Ala nafsih, la alif kecil di atas 2 harokat. La nafsih. Kita wakaf pada tanda qaf lam, al waqfu aula, artinya berhenti lebih baik. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ka fathah diikuti alif 2 harokat. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ka fathah diikuti alif 2 harokat, kita panjangkan. Wa kana Allahu, lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkhim atau tebal. Nallahu aliman, ali kasrah diikuti as-sukun 2 harokat. Aliman fathah tanwin yang bertemu ha, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, hamzah, ha, kha, ain, ghain, termasuk huruf ha ini karena fathah tanwin yang bertemu ha dibaca jelas tanpa mendengung. Aliman hakima, kasrah diikuti as-sukun 2 harokat matabi'i man fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutoh namanya mad iwad, cabang dari matabi'i. 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Hakima. Wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'a. Wa may nun sukun bertemu ya idgham bi gunnah, siap masuk dan mendengung masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf ya dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Wa may kaf sukun yaksib, bak sukun qalqalah sugroh yang mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan. Sib khati huruf ko ini huruf isti'la, maka cara membacanya jangan samakan dengan ta.
Topi. Jika ditulis dengan huruf abjad maka T H I. Fi. Dan di sini mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ciri-ciri hamzahnya hamzah kecil. Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil kita samakan 5 harokat kita panjangkan. Khopi. Khoti'atan. Atan hamzah harus dibaca tegas, jangan diseret. Atan fathah tanwin bertemu hamzah lagi, hamzahnya yang berupa seperti alif di sini. Atan namanya idhar halqi, harus dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain termasuk kalimat ini. Atan au fathah bertemu sukun huruf lain kita lunakkan. Au ismau sa sukun bukan sin, t f a, ismau fathah tanwin bertemu sa, ikhfa hakiki kita samarkan bunyi fathah tanwin mendengung selama 2 atau 3 harakat. Mausum mim yang bertasdid guna musaddada kita dengungkan selama 2 atau 3 harakat, kita sesuaikan tempo kita. Summa yarmi bihi, yar ra sukun yang sebelumnya fathah kita baca tafkim, yar seperti orang cemberut posisi bibir kita karena dibaca tafkim maka bunyinya yar. Mi bihi hadomir, mi bihi hadomir yang berharokat mat kasroh berdiri atau alif kecil di bawah, mat sila khosiroh 2 harokat kita panjangkan. Mi bihi bari mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Apa yang dimaksud mat di sini yaitu huruf ro yang berharokat kasroh yang bertemu dengan ya sukun namanya mat dan bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat namanya mat wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Bari'a karena kita wakaf di sini maka hamzah yang berharokat fathah tanwin ini kita panjangkan 2 harokat. Terdapat hukum bacaan mat iwat karena kita memilih wakaf di sini maka harokat fathah tanwin yang dibaca wakaf selain tak marbutoh namanya mat iwat, cabang dari mat tabi'i. Karena kita memilih wakaf di sini maka kita panjangkan 2 harokat. Bari'a. Lalu kita mengulang pada kalimat sebelumnya, kita mengulang dari kalimat summa yarmi bihi, summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isma. Nah, kita memilih untuk wakaf di sini lagi karena nafas kita tidak mampu melanjutkan bacaan. Anggap saja nafas kita tidak mampu maka kita wakaf pada kalimat wa isma. Maka di sini kita panjangkan 2 harokat karena fathah tanwin yang dibaca wakaf selain tak marbutoh. Sama dengan yang ini terdapat hukum bacaan mat iwat karena kita memilih wakaf di sini. Kita uraikan dari kata fa karena kita wasol sekarang maka fathah tanwin bertemu fa ikhfa hakiki kita samarkan dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Faqadih tamala faqadih huruf ha, faqadih tamala buh. Ada alif di sini sudah tidak berfungsi karena langsung masuk pada huruf ha. Faqadih tamala buh. Ini huruf ha sukun, harus ada tenaga pada saat membaca ha sukun. Buhtanau huruf ta fathah diikuti alif 2 harokat mat tabi'i. Buhtanau fathah tanwin bertemu waw idgham biguna siap masuk dan mendengung masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf waw dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Nau wa isma karena kita wakaf di sini kita panjangkan 2 harokat dan kita mengulang cukup pada kalimat wa ismam mubina. Wa ismam mubina. Fathah tanwin
sekarang kita wasol. Siap masuk ke huruf mim, namanya bacaan idgham bigunah. Mendengung selama 2 atau 3 harokat. Wa ismam mubina. Kasro yang diikuti as-sukun 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Na fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutoh. Dinamakan mat iwad, cabang dari mat tabi'i 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Wa ismam mubina. Sadaqallahul azim.